Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Muhammad Aditya Kusuma Istadi dari kelas 650. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal sharing-sharing mengenai materi akuntansi lanjutan 2. Pada materi yang pertama itu indirect holding. Yuk kita langsung aja ke overview singkat tentang materi indirect holding atau akuisisi tidak langsung. Jadi pada indirect holding itu dibagi menjadi dua metode atau dua hubungan. Yang pertama hubungan induk, anak, dan cucu. Dan yang kedua itu ada hubungan afiliasi terkoneksi. Jadi yang pertama hubungan induk, anak, dan cucu itu misalnya di screen teman-teman itu ada PT Pemuda, PT Setia, dan PT Merdeka. PT Pemuda bertindak sebagai induk, PT Setia bertindak sebagai anak, dan PT Merdeka bertindak sebagai cucu. Dari sini induk itu mengakuisisi anak atau PT Setia itu sebesar 70% dari modal PT Setia. Sedangkan pada sebelumnya PT Setia itu sudah memiliki saham atau memegang saham 90% PT Merdeka. Jadi secara tidak langsung PT Pemuda itu atau induk dapat mengakuisisi dari PT Merdeka sebesar 70% dikali 90%. Atau 63% untuk PT Merdekanya. Terus selanjutnya ada hubungan afiliasi terkoneksi. Ini konsepnya sama kayak induk, anak, dan cucu, tapi selain ada koneksi tidak langsung, si induk juga ada kepemilikan langsung atas cucunya itu. Jadi misalkan di sini PT Pratama, PT Swadaya, dan PT Makmur. PT Pratama itu punya 80% saham PT Swadaya dan 60% saham PT Makmur. Jadi tidak hanya mengandalkan dari hubungan tidak langsung atau indirect dari atas PT Makmur, PT Pratama juga membeli secara langsung saham dari PT Makmur. Jadi untuk PT Pratama itu ada dua hubungan langsung dengan cucunya itu sebesar 60% dan ada hubungan tidak langsung itu sebesar 80% kali 10% atau 8% atas PT Makmur. Oke, mungkin cukup sekian untuk overview-nya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya itu tentang bahas soal atau soal bahas untuk materi indirect holding. Jadi untuk soal bahasnya ini aku ambil dari 4 soal workbook, itu soal nomor 12, 13, 14, dan 15. Jadi untuk soal 12, dan 13 itu membahas tentang kepemilikan induk, anak, dan cucu. Dan untuk soal untuk ke-14 dan ke-15 itu membahas tentang afiliasi terkoneksi. Yuk kita mulai dulu dari hubungan induk, anak, dan cucu. Jadi di sini dari soal disebutkan PT Pemuda memiliki 70% kepemilikan PT Setia sejak 2019. Nilai transaksinya 490 miliar. Struktur modalnya itu ada modal saham 250 miliar, agio sahamnya 240 miliar, dan saldo labanya itu 185 miliar. Jadi kita bisa jabarin lagi investasi yang dikeluarkan PT Pemuda itu 490 miliar. Jadi di sini di poin 2 itu aku pakai dalam jutaan. Jadi ada 490 miliar, employer value-nya itu 490 dibagi 70%, ketemu 700 miliar. Dan net asset yang diperoleh itu struktur modalnya itu ada 250 tambah 240 ditambah 185 miliar, itu ketemu 675 miliar. Jadi ada selisih atau ekses sebesar 25 miliar. Itu dialokasikan ke bangunan sesuai perintah dari soal. Ada ekses di 2019 itu 25 miliar ke bangunan. Dan amortisasinya itu dibagi 25 tahun dari soal, berarti 25 miliar dibagi 25 tahun itu 1 miliar 1 tahun. Jadi untuk konsolidasi 2020
unamortized excess-nya itu sebesar 25.000 dikurangi 25 miliar, dikurangi 1 miliar, ketemu unamortized excess-nya itu 24 miliar. Next, untuk transaksi selanjutnya, PT Setia mengakuisisi 90% PT Merdeka dengan nilai investasi 180 miliar. Struktur modalnya yang dimiliki oleh PT Merdeka itu ada totalnya itu 190 miliar. Jadi untuk penjabarannya investasi yang dikeluarkan 180 miliar dengan kepemilikan 90%, jadi 100%-nya itu 180 miliar dibagi 90% kepemilikan dapat 200 miliar. Net aset yang diperoleh itu totalnya tadi 190 miliar, jadi ada selisih sebesar 10 miliar. Jadi soal ekses atau selisihnya itu dialokasikan ke persediaan. Jadi ada ekses dari transaksi PT Setia dan PT Merdeka itu dialokasikan ke persediaan sebesar 10 miliar. Selain transaksi akuisisi, dari ketiga perusahaan itu juga ada transaksi intercompany. Jadi di sini ada dari soal pada awal 2020 PT Pemuda menjual peralatan ke PT Setia dengan harga 52 miliar. Bisa kita tulis nilai transaksinya 52 miliar. Net barangnya itu dulu PT Pemuda itu membelinya sebesar 80 miliar dan telah diamortisasi 3 tahun 17, 18, 19. Jadi untuk perhitungannya 80 miliar kurangi amortisasinya itu 80 miliar dibagi 16 tahun dikali 3 tahun 2017, 18, 19. Jadi totalnya 15 miliar. 80 miliar kurangi 15 miliar itu 65 miliar. Jadi nilai transaksinya 52 miliar, sedangkan nilai real dari barangnya itu 65 miliar. Jadi dari transaksi intercompany-nya itu ada rugi bersih yang unrealized itu sebesar 13 miliar. Dari soal diketahui peralatan tersebut memiliki sisa manfaat 13 tahun lagi. Jadi rugi 13 miliar itu kita bagi lagi menjadi 13 tahun, jadi 1 tahunnya itu dapat realize dari amortisasinya sebesar 1 miliar. Next, dari soal diketahui lagi PT Merdeka menjual tanah ke PT Pemuda dengan harga 30 miliar. Dimiliki sejak tahun 2000 dengan harga 15 miliar. Jadi nilai transaksinya itu 30 miliar, book value atas tanahnya itu ada 15 miliar, jadi ada unrealized profit atas transaksi intercompany sebesar 15 miliar. Oke. Diketahui pendapatan terpisah, dividen, dan lain-lain. So, dari soal yang bagian A itu menghitung selisih nilai investasi. Oke, jadi untuk selisih investasinya tadi udah kan, untuk investasi PT Pemuda pada PT Setia itu ada selisih investasinya sebesar 24.000 di 2020. Untuk investasi PT Setia pada PT Merdeka itu ada selisih atau ekses sebesar 10 miliar. Dialokasikan kepada persediaan. Terus soal yang kedua, alokasi pendapatan investasi bagi PT Pemuda dan PT Setia. Jadi untuk metode induk anak dan cucu atau hubungan kepemilikan induk anak dan cucu, itu kita mulai dari pembagian laba dari cucunya dulu. Jadi di sini kita bisa lihat. Oke. Pendapatan terpisah untuk PT Pemuda 113 miliar, Setia 80 miliar, Merdeka 50 miliar.
Dari soal sebelum kita melakukan alokasi pendapatan atau alokasi income, itu kita perhatikan dulu apakah ada amortisasi atau anti-loss profit lainnya. Jadi di sini untuk PT Setia itu ada amortisasi ekses, yaitu berasal dari investasi PT Pemuda pada PT Setia sebesar 1 miliar setiap tahunnya. Jadi di sini ada amortisasi kepada PT Setia itu 1 miliar dikurangi. Selanjutnya ada penjualan persediaan sebesar 10 miliar dari PT Setia. Itu berasal dari investasi PT Setia pada PT Merdeka. Itu ada ekses sebesar 10.000 yang akan habis pada tahun 2020. Jadi dimasukkan amortisasi ekses untuk persediaan PT Merdeka itu sebesar min 10 miliar. Terus ada unrealized profit. Unrealized profit 15 miliar berasal dari mana? Berasal dari tanah. Unrealized-nya itu ada, karena ini transaksinya upstream, itu berarti dibebankannya kepada yang punya pendapatan, itu dari PT Merdeka sebesar 15 miliar. Jadi dikurangi lagi 15 miliar. Jadi jumlah yang akan dieliminasi, jumlah yang akan dialokasi itu PT Pemuda 113 miliar, PT Setia itu 79 miliar, dan PT Merdeka itu 25 miliar. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, nah ini kan ada transaksi penjualan peralatan, ini masuknya di mana? Karena ini karena ini termasuk transaksi yang downstream, jadi nanti ini dikurang, jadi dimiliki penuh oleh satu entitas. Jadi di sini kan jadi karena ini transaksinya dari P ke S, berarti ini 100% ditanggung oleh P atau PT Pemuda. Oke. Jadi untuk alokasinya PT Merdeka itu dikurangi 25.000. Jadi kepemilikannya 90%, jadi 90% dari 25.000 dialokasikan ke PT Setia dan sisanya ke NCI. Jadi dapat jumlah sementara PT Pemuda 113 miliar, PT Setia itu totalnya 101,5 miliar, berasal dari awalnya itu 79 miliar, dapat ditambah alokasi income dari PT Merdeka itu 22,5 miliar, sorry. Jadi totalnya 101,5 miliar. Dan untuk selanjutnya, dari PT Setia dialokasikan ke PT Pemuda, ada alokasi Setia kepada Merdeka, sorry, ini pada bukan Merdeka tapi Pemuda. Jadi 70% apa ya tadi? Tadi ada 70% dikali 101,5 dapat 71,050. Itu dialokasikan kepada PT Pemuda, dan 30,450 itu masuk ke NCI atau non-controlling. Terus di sini kan tadi kan aku bilang ada rugi 13 miliar dan rilis armornya itu 1 miliar. Nah itu ditanggung penuh oleh PT Pemuda. Jadi PT Pemuda itu nanggung kerugian 13 miliar, berarti dikurangi rugi atau ditambah 13 miliar, terus ada realized loss-nya itu 1 miliar. Jadi total dari konsolidasinya itu untuk controlling interest itu 196,050 miliar, dan untuk non controlling 32,95 miliar. Oke, jadi ini untuk alokasi pendapatan. Jadi dimulai dari cucunya dulu, cucu dialokasikan ke anaknya dulu. Kalau sudah anaknya, terus dari anak dialokasikan lagi ke induknya, kayak gitu. Oke, selanjutnya yang ditanyakan buat jurnal investasi untuk yang dicatat oleh Pemuda dan PT Setia. Jadi diingat lagi, ini yang diminta jurnal investasi yang dicatatkan jurnal eliminasi konsolidasi. Jadi untuk PT Pemuda itu mencatat cash dan equity investment, karena ini dicatatnya berdasarkan metode ekuitas, sebesar 52,5 miliar. Itu dari mana? Dari
70% kepemilikan dikali dividen yang dibagikan itu 75 miliar. Jadi PT Pemuda dapat 52,5 miliar. Untuk laba investasinya itu 83,050 miliar. Berasal dari mana? Dari 71 tambah 13 kurangi 1 ketemu 83,050 miliar. Ini untuk laba dari investasi untuk PT Pemuda. Sedangkan untuk PT Setia gimana? Untuk PT Setia sama. Ini ada pendapatan dividen pada equity investment sebesar 27 miliar. Berasal dari 0,9 kepemilikan dikali 30 miliar dividen yang dibagi. Equity investment selanjutnya adalah laba dari investasinya sebesar 22,5. Berasal dari mana? Kalau dari tabel berasal dari sini. 22,5 miliar. Itu berarti jurnalnya equity investment pada income from investment atau income from PT utama atau cucunya sebesar 22,5 miliar. Selanjutnya yang ditanyakan lagi itu menghitung saldo investasi bagi PT Pemuda dan PT Setia per 31 Desember 2020. Jadi untuk investasinya, saldo awalnya itu ada 490 dari sini, 490 miliar. Terus selanjutnya ada dividennya 52,5. Ada perubahan, ini perubahan maksudnya dari awal dia beli itu kan struktur modalnya itu totalnya itu 675 miliar, sedangkan di akhir 2020 kita lihat di soal 13 itu total equity dari PT Setia itu sebesar 250 tambah 240 ditambah RE-nya 180. Jadi itu ada kenaikan. Kenaikannya itu sebesar 5 miliar. Jadi karena bukan kenaikan, penurunan ekuitas sebesar 5 miliar. Jadi 5 miliar itu dikurangkan dikali, terus ada amortisasi yang tadi diingat, amortisasinya 1.000 per tahun, berarti dikurangi lagi 1.000. Ada perubahan struktur ekuitas 5 miliar dan ada amortisasi eksesnya 1 miliar. Jadi total perubahannya itu 6 miliar dikali kepemilikannya 0,7. Jadi ketemu sebesar negatif 4,2 miliar. Terus ditambahkan laba investasinya, laba investasi 83,050 miliar. Didapatkan saldo akhir investasi PT Pemuda itu sebesar 516,350 miliar. Untuk PT Setia sama, saldo awalnya dari investasi awal 180 miliar. Dengan dividen 27 miliar dan laba investasi 22,5 miliar. Nah, untuk PT Setia ini tidak ada perubahan atas struktur modal dari investinya atau PT siapa? PT Merdeka, tidak ada perubahan. Jadi nggak ada perubahan seperti yang di saldo investasi atas PT Pemuda. Jadi sudah didapatkan saldo investasi PT Pemuda itu sebesar 516,350, sedangkan PT Setia itu sebesar 175,5 miliar. Sorry. Ya, kembali lagi tadi saat saldo investasinya itu sebesar 156,350 dan untuk PT Setia itu 175,5 miliar. Terus kita next ke soal ke-13. Ini ada soal tentang kertas kerja. Kita masukin semua.
Dari sales 750. Nah, ini ada yang kuning itu income from PT Setia, itu berasal dari sini. 83,050 miliar. Income from PT Setia dan income from Merdeka itu 22,5 miliar. Berasal dari sini, laba dari PT Setianya. Oke. Next. Nah, di sini kan ada sedikit perubahan nih. Katanya ada revisi tentang soalnya. Berdasarkan informasi yang beredar, itu untuk akun LAN, di sini kan ada 200.000, tetapi ada ralat jadi sebesar 250 miliar. Terus ada akun payable yang di soal 146.800 ada ralat sebesar 167.500. Mungkin ini kemungkinan benar, kemungkinan enggak, mungkin teman-teman bisa cek sendiri, bisa tanyakan pada dosen apakah benar ada perubahan atau tidak. Next. Terus dimasukin semua angkanya dan ketemunya alhamdulillah balance 1575,55 miliar. Dan asetnya PT Setia itu 886,5 miliar. Ya, berarti udah balance. Terus ini investasi Setianya dimasukin dari saldo investasinya 516,350 dan 175,5. Terus selanjutnya kita masuk ke jurnal eliminasi karena ini kan sudah masuk ke kertas kerja konsolidasi. Aku pinggirin dulu gambar ini. Oke. Jadi untuk jurnalnya itu sama kayak tadi, alokasi labanya dari cucu dulu ke anak, terus dari anak ke induk. Jadi di sini ya kita yang eliminasi duluan itu eliminasi dari cucunya dulu. Ada share capital dari PT Merdeka itu sebesar 50 miliar dari sini. Share capital 50 miliar, share premium 100 miliar, terus ada RE awal. RE awalnya itu 40 miliar. Dan tadi kan dari soal kan dari transaksi antara ini kan transaksi PT Setia pada PT Merdeka itu ada ekses sebesar 10 miliar untuk persediaan. Jadi kita masukkan juga inventory atau persediaan sebesar 10 miliar. Terus kreditnya apa? Kreditnya itu investment di PT Merdeka, totalin 50, 100, 40, 10 di total. Terus dikali 0,9 kepemilikan, ketemu 180 miliar. Dan untuk non-controllingnya sama, di jumlah semua, terus dikali 0,1 kepemilikan dari non-controlling. Next, jurnal yang kedua itu jurnal eliminasi dividen pengendali. Itu income from Merdeka. Dari sini 22 miliar, 22,5 miliar. Terus dividennya itu 0,9 kepemilikan dikali dividen yang dibagikan oleh PT Merdeka itu 30 miliar. Jadi ketemu 27 miliar. Karena ini kan dari dividennya itu lebih besar daripada income-nya, maka investment in Merdeka-nya itu bertambah sebesar selisihnya 4,5 miliar. Oke, next selanjutnya ada NCI atau eliminasi dividen untuk non-controlling interest atau bukan pengendali. Sama kayak tadi, ada NCI expense. NCI expense itu berasal dari tabel alokasinya sebesar 25.000 yang ini. Alokasi Merdeka pada PT Setia 2,5 miliar. Dan untuk dividennya sama kayak tadi 0,1 kepemilikan dikali jumlah dividen yang dibagikan itu 30 miliar, jadi dapat 3 miliar. Di selisihnya itu ada 500 miliar untuk NCI di sisi debit.
Oke, berarti transaksi untuk cucu itu ada 3 transaksi, transaksi penghapusan equity-nya, penghapusan dividen pengendali, dan penghapusan dividen untuk non-controlling. Selanjutnya kita ke eliminasi anaknya. Sama, ada 3 transaksi. Transaksi eliminasi saldo investasi dan ekuitas PT Setia atau anak perusahaan. Share kapitalnya sama. Kayak tadi dari sini, share kapital 250, share premiumnya 240 miliar, dan RE awalnya itu ada 180 miliar. Dan dari awal tadi kan, dari soal 12 diketahui ekses antara investasi PT Pemuda di PT Setia itu ada unamortized-nya 24.000. Berarti kita masukkan building 24.000. Terus investasinya kepemilikan 70% dikali total ekuitasnya. Terus NCI-nya itu 0,3 atau 30% dikali total ekuitasnya. Oke, selanjutnya ada eliminasi dividen pengendali, sama kayak yang di poin B tadi, yang di sini, poin B. Untuk income-nya itu berasal dari sini, 83.050 miliar. Dividennya berarti dia punya 70% kepemilikan, berarti 0,7 kali dividennya 75 miliar, ketemu 52,5 miliar, dan selisihnya itu 30,55 miliar itu untuk investment in Setia di kredit. Dan selanjutnya itu ada eliminasi untuk non pengendali, NCI expense sama kayak tadi, berasal dari sini, tabel alokasi 30,45 miliar. Terus ada dividen 0,3. 0,3 itu karena non pengendalinya dapat alokasi 0,30% dikali dividen yang dibagikan 75 miliar, ketemu 22,5 miliar, dan ada selisihnya itu 7,95 itu untuk NCI. Oke, berarti untuk cucu dan untuk anaknya sudah dieliminasi. Selanjutnya tinggal eliminasi intercompany transaksinya. Intercompany transaksi kita mulai dari ekses yang pertama, itu ada ekses tentang building. Dari sini bangunan amortisasi. Jadi ini ada amortisasi ekses sebesar 1 miliar. Berarti amortization expense pada building sebesar 1 miliar. Selanjutnya ada amortisasi ekses untuk inventory. Inventory itu sama COGS pada inventory sebesar 10 miliar, karena dari soal diketahui, dari soal pada akhir tahun persediaan tersebut habis terjual. Jadi ekses yang 10 miliar ini habis diamortisasi pada tahun 2020. Jadi dihabiskan 10 miliar. Selanjutnya ada reklasifikasi loss on equipment. Loss on equipment dari mana? Dari soal diketahui loss on equipment ada 13 miliar. Jadi kita reklasifikasi. Jadi equipment pada loss on equipment sebesar 13 miliar. Terus juga dari soal kan ada diketahui gain on land atau laba atas penjualan tanah itu sebesar 15 miliar. Jadi jurnal reklasifikasinya gain on land pada land sebesar 15 miliar. Dari jurnal ini kita masukkan ke debit kreditnya. Kayak di AKL 1 masukin aja, terus ketemu total aset 2121,2 miliar, dan untuk balance ya 2121,2 ya, balance. Ini untuk untuk
kepemilikan induk, anak, dan cucu. Nah, gimana kalau soalnya itu kepemilikannya berbentuk afiliasi terkoneksi? Nah, ini ada dari soal 14. Ya, soalnya bisa dibaca sendiri. Oke. Yang ditanya itu buat diagram hubungan antara PT Pratama, PT Swadaya, dan PT Makmur. Nah, di sini PT Pratama itu memiliki 80% dari soal. PT Pratama memiliki 80% kepemilikan PT Swadaya, 80%. Terus ada lagi sebelum mengakuisisi PT Swadaya, PT Pratama telah memiliki kepentingan 60% di PT Makmur. Selain di PT Swadaya, PT Pratama juga memiliki saham PT Makmur 60%. 80 dan 60. PT Swadaya memiliki 10% PT Makmur. Berarti nanti diagram hubungannya seperti ini. Next, selanjutnya. Hitung selisih nilai investasi bagi PT Pemuda dan PT Setia. Kayak biasa, untuk ini cari aksesnya. Investasi yang dikeluarkan dari soal 320 miliar, impact value-nya 400 miliar, aset yang diperoleh itu 480 miliar, dari 100, 200, dan 180, berarti ada eksesnya itu negatif 80 miliar. Dari soal, untuk ekses investasi PT Pratama pada PT Swadaya itu dialokasikan ke paten. Berarti ada paten negatif 80 miliar, dan amortisasinya itu setiap tahunnya itu 20 miliar, karena 80 miliar dibagi 4 tahun, satu tahunnya 20 miliar. Ada unamortized excess itu min 60 miliar. Oke, next. Ada investasi PT Pratama pada PT Makmur. PT Pratama pada PT Makmur 60%. Investasi yang dikeluarkan itu 150 miliar. Impact value-nya 250 miliar. Net aset yang dikeluarkan itu net aset yang diperoleh, dari sini 150 tambah 50 ditambah 100. 50 tambah 100 tambah 80, ketemu 230 miliar. Jadi ada goodwill, karena dari soal mintanya dialokasikan ke goodwill sebesar 20 miliar. Terus transaksi yang terakhir itu investasi PT Swadaya pada PT Makmur yang 10%-nya. Investasinya 20 miliar, impact value-nya 200 miliar, dan net aset yang diperoleh 250 miliar. Ini dapat dari mana? Dapatnya dari soal ke-13 di sini. 50 miliar ditambah 10 miliar ditambah 100 ditambah 100 ditambah 50. Jadi ada 250 miliar. Jadi ada purchase sebesar 50 miliar. Oke. Jadi untuk aksesnya sudah ketemu semua. Selanjutnya ada alokasi pendapatan investasi bagi PT Pratama dan PT Swadaya. Terus kita alokasikan pendapatan terpisahnya dari soal 95,2, 127,5, dan 40 miliar. Terus sebelum kita alokasi, kita cek dulu apakah ada amortisasi atau enggak. Jadi dari soal tadi kan diketahui ada amortisasi 20 setiap tahunnya. Jadi kita tambahkan 20 miliar, jadi totalnya 147,5. Nah, ini total setelah eliminasi atau setelah kita menghilangkan semua amortisasi dan unrealized-nya. Terus kita alokasi 40 miliar, 4-nya ke Swadaya dan 12-nya ke NCI, dan 24-nya ke PT Pratama. Jadi PT Pratama itu dapat 60%. PT Swadaya ini 10%, dan NCI itu dapat 20%. Oke, jadi jumlah sementaranya 119,2, PT Swadaya 151,5, dan NCI-nya itu 12 miliar. Jadi yang membedakan antara transaksi induk, anak, dan cucu dan afiliasi terkoneksi itu di sini.
Kalau di induk anak cucu di soal yang 12 itu kan langsung alokasi ke PT Merdeka, alokasi dari cucu ke anak, alokasi dari anak ke cucu, dari anak ke parent. Nah, kalau ada afiliasi terkoneksi ini dari cucu, alokasinya ke induknya ada, ke anaknya ada. Segini jumlah sementara, terus karena PT Makmur ke PT Pratama udah, Makmur ke Swadaya udah, berarti tinggal Swadaya ke PT Pratama. Dialokasi 121,2-nya masuk Pratama dan 30,3-nya masuk ke NCI. Jadi total laba konsolidasinya itu 240,4 itu controlling dan 42,3 itu non controlling interest. Oke. Selanjutnya ada jurnal investasi yang dicatat oleh PT Pratama dan PT Swadaya. Jurnalnya sama kayak yang tadi, jurnal dividen dan jurnal laba. Jurnal dividennya itu cash pada equity investment sebesar 48. Terus ada equity investment atas dan income from saudara atau dari anak sebesar 121,2 dari sini. Dan untuk PT Pratama dan pada PT Makmur dividen laba sama, terus ada swadaya pada Makmur. Jadi karena ini afiliasi terkoneksi, jadi ada 3 jurnal, bukan 3 transaksi yang perlu ada jurnal investasinya. Pratama pada swadaya, Pratama pada Makmur, dan swadaya pada Makmur. Oke, lalu investasinya Pratama pada swadaya segini. Sama kayak tadi ekuitas itu sama aja kayak modal awal, dividen, laba investasi. Pertama ekuitas, terus ketemu kayak biasa, karena ini dari soalnya kan dicatat sebagai metode biaya, makanya jurnalnya itu cash pada dividen income sebesar 2,5 miliar. Karena dicatat metode biaya, jadi udah ketemu. Saldo investasinya PT Pratama pada swadaya 393,2, PT Pratama pada Makmur 141, dan PT Swadaya pada Makmur 22 miliar. Oke, soal 14 selesai. Selanjutnya soal 15. Soal 15 itu sama kayak tadi, dimasukin semuanya income from swadayanya ini. Income from swadaya, dividend income. Income from swadaya 121 berasal dari sini. 121 sini. Alokasi siswa keteladan. Sorry, ini belum diganti. Swadaya pada Makmur, swadaya pada Pratama. Income from Makmur 24 dari sini. Pratama pada Makmur. Dan dividen income itu dari transaksi yang ini. Dividen income 2,5 miliar. Oke, kita masukin semua. Di sini ada investment di swadaya, investment di Makmur, dan investment di Makmur. Ini disesuaikan karena PT Pratama itu ada 2 investasi, yang pertama di swadaya dan PT Makmur, jadi ada 2, 393,2 dan 140. Ini saldonya sama kayak tadi, masukin dari perhitungan ini, 393, 141, dan 22 miliar. Oke, udah balance ya, 128,4 dan 700, 315. Oke. Terus jurnalnya sama kayak jurnal parent, anak, dan induk. Kita mulai dari parent, anak, dan cucu, sorry. Dimulai dari cucunya dulu, yang ini. Cucu. Eliminasi jurnalnya capital
share capital, share premium, RE awal, goodwill, karena dari transaksinya itu ada goodwill yang muncul dari perhitungan ini. Goodwill-nya itu 20 miliar dan ada bargain purchase, gain on purchase sebesar 50 miliar. Jadi ini nggak boleh digabung antara goodwill dan gain on purchase. Jadi itu dipisah aja. Terus investment di PT Makmur yang berasal dari P kayak gini. Kalau dari S gimana? Kayak gini. Dari NCI sisanya. Terus ada eliminasi dividen pengendali sama kayak tadi. 24 berasal dari sini. Dividen 0,6 kepemilikan dikali dividen yang dibayarkan 25 miliar dan investment 5 persegi. Sorry salah. Ini dividennya bukan 0,6 tapi 0,7. Ini 0,7 kepemilikannya berasal dari di sini. Dari P kan punya 0,6 dan dari S itu punya 0,1, jadi totalnya 0,3. Oke. Terus ada eliminasi dividen untuk non-controlling, NCI expand, NCI pada dividen. NCI expand dari perhitungannya. Dari sini NCI 12.000 atau 12 miliar. Dividennya 0,3, jadikan 100% dimiliki oleh parent 60% dan dimiliki oleh anak 10%. Jadi ada sisa 30% untuk non-controlling. Oke. Terus selanjutnya ini transaksi untuk anaknya. Transaksi untuk anak sama capital, premium, RE, terus ada tadi kan ada eksesnya berupa patennya masukin. Terus PT Setia, NCI. Untuk eliminasi dividen pengendali sama income from investment dividend. Ini berasal dari sini. Dari sini 121,2. Dan dividen sebesar 48 itu berasal dari 0,8 kepemilikan dikali dividen yang dibagikan oleh anak itu sebesar 60 miliar. Oke, selisihnya segitu. Ada NCI expand sama tadi NCI berasalnya dari sini 30,3 miliar. Dividen 0,2, sisanya 0,2 dikali dividen yang dibagi 60 dapat 12 dan 18,3. Nah, ini ada dividen income. Jadi intinya kalau misalkan ada gain or loss, income atau yang lain itu diklasifikasi. Jadi ini reklasifikasi atas dividen income. Kembali, jadi di sini merupakan yang jurnal ini adalah jurnal yang dibuat karena ada selisih di sini. Jika kita sebelum dimasukkan jurnal ini kan sudah dimasukkan nih. Ini di jurnal dividen itu kan kalau konsolidasinya itu min 772,5. Seharusnya itu kan 80 miliar. Dan juga di sini ada investment in Makmur dari PTP. Itu ada kelebihan 2,5. Nah, ini dibuatkan jurnal ini untuk menghilangkan akun yang ada di sini. Jadi ini I susah 2.500. Jadi investment in Makmurnya udah habis dan untuk dividennya itu juga dimasukkan I 2.500. Jadi untuk konsolidasinya dividennya itu kembali lagi jadi min 80 dan untuk investment in Makmurnya itu sudah habis. Oke, sekian.